Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Setiawan. Saya dari kelas MA 18B4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank dan lembaga keuangan. Baik, langsung saya jelaskan. Yang pertama, pengertian tentang aset berwujud, aset tidak berwujud, dan aset keuangan. Nah, aset berwujud seperti rumah, apartemen, gedung, dan lain-lain. Kalau aset tidak berwujud seperti saham, obligasi, deposito, reksadana, dan investasi. Lalu aset keuangan, nah ini biasanya lebih liquid daripada aset wujud seperti tanah, lahan, yayasan, dan lain-lain. Lalu yang nomor 2, jelaskan klaim yang dimiliki aset keuangan. Nah, aset keuangan ini klaim yang dimiliki oleh pemegang aset keuangan itu dapat merupakan klaim tetap, yaitu sejumlah pendapatan yang tetap atas aset keuangan yang dimiliki. Nah, jika aset keuangan memiliki klaim pendapatan tetap, maka aset keuangan ini dinamakan instrumen utang. 3. Mengapa saham memiliki resiko yang lebih dinamis dibandingkan aset keuangan yang lainnya? Nah, untuk kasus saham, resiko lebih bersifat dinamis. Aset keuangan saham ini memiliki resiko arus kas yang lebih tinggi dibandingkan aset keuangan yang lain. Karena itu investor tidak tahu pasti berapa arus kas yang akan diterima. Yang keempat, jelaskan perbedaan pasar uang dan pasar modal. Nah, kalau pasar modal itu umumnya memperjualbelikan saham, obligasi, hingga reksadana. Sementara itu untuk pasar keuangan itu memperjualbelikan seperti surat berharga, terus sertifikat bank, deposito, dan lain-lain. Kelima, apa fungsi likuiditas? Likuiditas yaitu kekayaan yang disimpan dalam surat-surat berharga bisa dilikuiditasi melalui pasar modal dengan resiko yang sangat kecil dibandingkan dengan aktiva yang lainnya. Nah, pasar modal merupakan ready market, yaitu untuk melayani pemenuhan likuiditas para pemegang saham atau surat berharga. 6. Mengapa terjadi globalisasi pasar keuangan? Nah, faktor yang mendorong terciptanya integrasi pasar keuangan adalah deregulasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas peserta pasar dan pusat keuangan dunia, kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia, pelaksanaan pesanan dan analisis keuangan. 7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem keuangan. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, misalnya pasar keuangan dan pasar modal. Jelaskan makna fungsi kebijakan dari sistem keuangan. Fungsi sistem keuangan adalah fungsi-fungsi yang digunakan dalam mengatur sumber dana yang berasal dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, kemudian dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana yang disalurkan dalam bentuk kredit bank untuk kredit konsumsi maupun kredit investasi dan modal kerja. 10. Yang terakhir, faktor pendorong investasi keuangan. Nah, ini besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah ke menengah, keluarga dan individu ini, pesatnya perkembangan industri dan teknologi, besarnya didominasi instrumen keuangan. Lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas resiko yang lebih kecil. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.